awal mula kami bisa cinta dengan Al-Quran, kemudian berniat untuk menghafalnya, itu mungkin dari dorongan orang tua, bahwa anak buah ibu dua-duanya, ini Erli Widari sama Muhammad Haikal juara 1. Saya langsung bersujud sambil menangis, terima kasih kepada Allah, anak didik saya berhasil gitu. Ibu Markia itu mengajarnya santai, tapi memberikan hal-hal yang cepat ditangkap gitu. Mama tahu nggak hal apa yang paling disyukuri negeri ini? Yaitu terlahir dari rahim seorang ibu yang solehah, yang kuat, yang hebat, yang sangat sabar dalam menghadapi kami. Terima kasih banyak Mas sudah mengenalkan dan mengajarkan kami tentang Al-Quran sejak dini. Insyaallah itu tabarakallah, itu dari Allah, itu semuanya itu dari Allah. Saya kadang-kadang terharu, anak saya kok alhamdulillah bisa mengikuti apa kemauan mamanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Mai Shanti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Pemirsa, kali ini kita akan mendengarkan kisah dari keluarga pecinta Al-Quran. Narasumber kita ini dulunya merupakan seorang hafizah, bahkan sampai sekarang. Tapi beliau selain seorang hafizah juga menjadi instruktur tahfiz. Bahkan juga menjadi dewan hakim di setiap ajang musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Tabalong. Di studio sudah berhadir ibunda kita, Ibu Hajah Markia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah bil khair. Sehat ya Bu? Sehat. Senang sekali Bu dapat berjumpa dengan Ibu di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Senyum Ibu membuat saya semakin bersemangat untuk bertanya-tanya. Ibu, kita ngobrol ya Bu. Saya mendengar kata keluarga pencipta Al-Quran itu rasanya sudah bergetar hati Bu. Subhanallah, itu sebuah karunia yang luar biasa ya, ya Bu. Bisa diceritakan Ibu awal mula Ibu menjadi seorang hafizah? Terima kasih. Awal mula kami bisa cinta dengan Al-Quran, kemudian berniat untuk menghafalnya, itu mungkin dari dorongan orang tua. Sejak dari kecil kami diajarkan untuk selalu jangan lupa membaca Al-Quran. Setiap hari, walaupun kita masih kecil, kita selalu dimotivasi untuk selalu membaca Al-Quran. Bahkan kalau bulan Ramadan, itu kita berlomba-lomba dalam bersaudara itu, siapa yang lebih duluan untuk khatam Al-Quran, itu. Jadi kita termotivasi itu, siapa yang duluan membaca Al-Quran, khatam bulan puasa, berapa kali, satu bulan khatam Al-Quran. Jadi awal mulanya itu ditanamkan dulu kecintaannya. Kecintaannya sejak dari ayah, itu orang tua kami. Dari kecil itu kami selalu didengarkan bacaan Al-Quran, terdengarkan, kemudian dibiasakan ya Bu. Iya. Ditanamkan kecintaan, kemudian dibiasakan, diperdengarkan. Kemudian tadi saya mendengarkannya dari orang tua pertama. Iya. Tentunya juga istilahnya kalau orang tua bagaimanapun memaksa kasarnya ya Bu ya. Iya. Kalau keinginan sendiri tidak ada, tidak ini ya. Tidak akan jalan. Tidak akan jalan ya. Harusnya dua-duanya nyambung. Iya, dua-duanya nyambung. Bapak menganjurkan, anaknya ada keinginan, jadi nyambung. Iya, jadi dari ibu sendiri pun ada keinginan untuk itu. Senang.
hobi lah gitu Iya, ya. dorongan orang tua dan anak. Iya. Hobi ya Bu ya? Hobi, Iya. luar biasa. Rasanya kalau tidak ada mendengar dan membaca Al-Quran itu rasanya rasa kosong juga. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Biasa Allah. Ibu. Alhamdulillah. Kemudian Ibu di anggota keluarga Ibu itu apakah Ibu sendiri yang menjadi seorang hafizah atau ada semuanya istilahnya menjadi seorang hafizah Quran? Kalau dari saya, maksudnya itu kebetulan waktu itu sebelumnya itu belum tahu gimana orang menghafal Al-Quran. Pas begitu saya ada tawaran untuk menghafal Al-Quran ke Banjarmasin, itu ibu saya langsung 100% memberikan semangat. Nah, silahkan ke Banjar. Nah, itu pertamanya. Kalau kakak-kakak sebenarnya belum ada. Jadi Ibu yang pertama kali Iya. keluarga itu ya. Itu berapa lama Bu di Banjarmasin, semacam pelatihan atau bagaimana itu? Di Banjarmasin tuh awal mulanya itu ada suatu sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Iya. STIK ya. Itu waktu itu dibiayai oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, saya angkatan kedua itu mandiri. Kalau yang pertama itu dibiayai. Ya, angkatan kedua saya mandiri. Nah, kebetulan waktu itu gubernurnya meninggal. Nah, akhirnya sekolah tinggi ilmu Al-Quran itu mangkrak istilahnya zaman sekarang. Akhirnya saya pulang ke kampung, cerita sama keluarga, diputuskan kamu meneruskan aja ke Jakarta gitu. Silahkan hubungin pihak IIKI. Kebetulan waktu itu Ibu Maria Ulfah yang juara internasional itu saya hubungi. Akhirnya mereka menyuruh saya untuk ke sana. Nah, itu akhirnya keluarga saya langsung mengantar ke sana. Jadi kuliah ya Bu ya? Kuliah. Institut Ilmu Al-Quran di sana. Kemudian pengalaman Ibu, pengalaman belajar atau pengalaman menghafal Al-Quran itu bagaimana perasaannya? Atau metodenya, karena kan metode menghafal itu macam-macam ya Bu ya. Jadi bagaimana kalau Ibu sendiri? Awalnya begitu saya di Banjarmasin itu khusus menghafal Al-Quran aja. Ya. Jadi menghafalnya itu mandiri. Begitu menghafal, saya setorkan ke Kiai Haji Tarmizi Abbas. Itu imam besar Masjid Sabilal Muhtadin. Beliaulah sebagai instruktur saya waktu di Banjarmasin di Banu Anyar itu. Nah, begitu saya sampai target, misalnya target 1 bulan 1 juz. Begitu setor 1 juz, disuruh istilahnya tuh zaman waktu itu tuh takrir. Takrir itu mengulangi hafalan. Mengulangi hafalan sampai lancar, baru naik lagi ke juz berikutnya. Begitu lagi, naik lagi gitu. Kayak gitu. Itu ada target tertentu misalnya dalam berapa bulan harus itu dalam 1 semester itu 4 juz. 4 juz. Jadi 1 tahun itu 8 juz minimal. Ya. Kendala nih Bu, berbicara tentang kendala, ada tidak kendala dalam menghafal Al-Quran itu? Kendalanya itu jelas ada. Ya. Pertama, begitu saya masuk ke STIK itu, baru masuk mangkrak. Itu sudah kendala pertama. Kendala yang kedua mungkin dari segi menghafal itu ada kesulitan. Kita tidak semua mendapatkan kemudahan. Hidayah itu belum tentu datang begitu enaknya sama kita. Ya, sesuai dengan doa kita, doa orang tua. Nah, begitu ada kendala, mau jadi seorang hafizah itu memang kendalanya dan cobaannya itu sangat besar. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi kendala tadi? Misalnya kendala saya tadi yang pertama itu, yang kedua kita ada merasa kesulitan. Ini menghafalnya mudah, tapi memelihara hafalannya susah. Nah, itu yang Bu yang sering didengar itu Bu. Iya, itu sudah umum kendala itu. Semua orang kayak gitu kendala. Jadi bagaimana caranya kami itu? Jadi kami istilahnya tuh mendalami. Oh, ini samanya di sini. Oh, ini
samanya di sini awalnya sama, ujungnya beda. Nanti di surah Anu awalnya sama, ujungnya hampir sama gitu. Jadi harus kita pendalaman materi tadi. Misalnya di surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Nanti di surah lain, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ujungnya kan beda. Awalnya sama. Kalau yang pertama tadi, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, itu jadi awal sama, ujungnya beda. Itu kendalanya. Jadi memang harus takrir tadi ya Bu ya. Takrir dengan takrir tadi menghafal jadi mudah. Iya, Tapi memelihara hafalannya itu. Kata anak-anak sekarang tuh murajaah. Kembali mengingat hafalannya itu yang lebih susah. Iya, menjaga tetap. Iya, menjaga hafalannya. Masya Allah. Luar biasa. Terus Ibu pada saat pembelajaran pertama tadi kan udah ada target bahwa 8 juz ya Bu ya. Itu Ibu tercapai target pada saat itu? Alhamdulillah waktu itu karena khusus menghafal aja di Banu Anyar tadi. Alhamdulillah tahun kedua saya pindah ke Jakarta itu sudah membawa ya. Subhanallah. Artinya sudah didapat 8 juz itu sudah ini ya Bu ya. Bahkan mungkin saya yakin pasti lebih. Waktu ke Jakarta itu tahun kedua itu sudah membawa 15 ya. ya. Kemudian Ibu pernah setelah itu mengikuti lomba tahfiz khususnya? Iya, begitu ke Jakarta baru sebulan naik ke di bulan kedua karena saya sebelum memulai kuliah di itu ditanya kamu sudah hafal berapa? Kita jujur waktu itu. Nah, begitu diketahui bahwa kita bawa hafalan, kita langsung diminta untuk mengikuti lomba. Ya, di Tangerang waktu itu. Ya. Jadi pertama kali waktu di Jakarta ya Bu ya. Ikut. Itu tahun berapa masih ingat Bu? Tahun 87. Tahun 87. Iya. Subhanallah. Iya. Kemudian ada meraih juara pada saat itu? Waktu itu kebetulan ikut 10 juz juara 1. Subhanallah. Nah, iya itu. Biasa ya. Juara 1. MTQ atau apa itu Bu? MTQ. Iya. Bu ya. MTQ Tangerang. Oh, ya. Tangerang. Menyangka nggak? Karena kan itu istilahnya pertama kali mengikuti. Iya, pertama kali terus di luar daerah lagi istilahnya. Iya. Tapi kita mewakili karena kita di sana ya, jadi mewakili itu. Karena orang sana itu kalau waktu itu mungkin waktu itu masih agak kurang ya orang yang menghafal Al-Quran. Jadi waktu itu kalau ada orang MTQ itu pengurus LPTQ itu masing-masing minta ke IIQ. Karena di IIQ dianggap pusatnya tempat mencari sumber ini. Iya itu. Jadi mereka misalnya dari Tangerang langsung ke itu, ke IIQ. Saat itu berarti menyangka nggak bahwa bakalan juara istilahnya gitu? Jadi waktu itu nggak menyangka sih, nggak menyangka. Karena saya begitu selesai tampil, menyelesaikan tugas, saya langsung pulang ke kampus, langsung kuliah lagi. Jadi nggak tahu lagi itu gimana hasilnya, nggak tahu. Timbul begitu pengumuman, dibawa ke sana, ternyata juara ya. Subhanallah, luar biasa. Bagaimana perasaannya Bu? Waktu itu perasaan saya sangat bersyukur, nggak disangka-sangka. Tapi saya berusaha untuk supaya jangan merasa puas, terus belajar terus gitu. Menarik sekali pemirsa TV Tabalong. Ada fakta juga bahwa kedua anak dari Ibu Hajah Markiah ini mengikuti jejak beliau menjadi seorang hafizah Quran. Bagaimana ceritanya? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa di acara program Berbagi Kisah, masih bersama Ibu Hajah Markiah. Ibu, sebelum melanjutkan perbincangan soal anak nih Bu, saya penasaran sekali.
Ibu pernah mengikuti cabang lomba lain selain tahfiz, Bu? Khususnya di Al-Quran. Oh iya, dulu sebelum kita pindah cabang, sebelumnya itu kita cabang tilawah MTQ. Berarti di tilawah dulunya ya? Iya, sebelumnya tilawah. Iya. Ayah penggemar Ustadz Muammar itu, sama Bu Maria Ulfa itu penggemar saya. Setiap hari dengarkan kaset beliau. Alhamdulillah waktu itu kita mewakili Kecamatan Murung Budak di Kabupaten Tabalong biasanya. Berarti kembali lagi nih Bu ke cerita sebelumnya, saudara-saudara Ibu berarti di tilawah, di cabang tilawah. Tilawah, iya. Tilawah. Berarti Ibu yang memulai di tahfiz. Iya, betul. Bu, dari sekian banyak prestasi tadi kan sudah ada di tahfiz, di tilawah, mana yang paling berkesan? Paling sebenarnya sih sama aja, cuma ada beda sedikit sesuai dengan perjuangan. Kalau di tilawah itu kan kita belajarnya agak santai, maksudnya itu kan karena bersenandung. Ya senang kan bersenandung. Tetapi kalau di tahfiz itu memang harus serius dan perjuangannya siang dan malam. Ya, jadi lebih berat di tahfiz daripada, kalau menurut pengalaman saya lebih berat di tahfiz. Ya, makanya. Ya. Terus sedikit lagi nih Bu. Ya. Di tilawah ini kan tadi bersenandung. Ya. Kemudian kalau di tahfiz itu sendiri, selain menghafal itu ada tidak, maksud saya atau ditilawahkan juga atau seperti apa ya? Kalau di tahfiz itu senandung aja, senandung. Tapi ada juga dengan irama seperti irama nahawan gitu. Jadi tapi kalau tilawah beda kan, ada urutan-urutannya tilawah. Dan membacanya agak santai kan gitu. Kalau tahfiz itu memang harus tahfiz itu sebelumnya kan kita harus lancar dulu, kemudian kita menghafal, kemudian sesuai dengan tajwid. Nah itu, dan murajaahnya itu, yang takrirnya itu ya, itu. Betul tidak ya? Perjuangannya kan berat sekali begitu. Karena tidak melihat kepada mushaf ya. Iya, tidak melihat dengan mushaf. Oke Bu, ini kembali ke anak. Ibu mempunyai 2 orang anak ya? Alhamdulillah dititipin Allah, diamanahi Allah anak 2 perempuan. 2 perempuan dan mengikuti ibu menjadi seorang hafiz. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Itu bagaimana Bu ceritanya? Ya, anak saya begitu saya hamil, memang saya selalu membacakan Al-Quran untuk anak. Ya, kalau lagi kecilnya saya juga selalu membacakan ayat Al-Quran. Akhirnya si anak tadi mungkin karena dari dalam perut sudah mendengar ayat Al-Quran, begitu kecil juga mendengar ayat Al-Quran, akhirnya mereka kayaknya termotivasi, ya selalu terngiang-ngiang dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi mereka tidak susah begitu mendengar ayat suci Al-Quran itu kayaknya mudah gitu begini. Boleh tahu namanya Bu? Namanya yang pertama itu Dihan Sahoya Primasari. Ya sekarang umurnya 22 hampir 23 tahun. Kuliah berarti ya? Kuliah. Kuliah di IKI juga. Oh, di Jakarta? Iya. Yang kedua Suraya Zahira Safa, sekarang umurnya 18 tahun. Mondoknya di Al-Amin Perinduan Madura. MTA ya, tahfiz juga di sana ya. Subhanallah, berarti memang dari awal azahnya sudah ditanamkan kecintaan tadi ya Bu ya. Iya, itu dibiasakan untuk mendengarkan. Iya. Selain itu ada tidak Bu? Mungkin tips atau apa ya, kena istilahnya apalah, amalan atau apa begitu? Mungkin dari kenapa jadi sulit Bu? Kalau menurut saya sendiri, ini anak bisa mengikut jejak seperti itu Bu. Masya Allah, itu tabarakallah, itu dari Allah, itu semuanya itu dari Allah. Saya kadang-kadang terharu, anak saya kok alhamdulillah bisa mengikuti apa kemauan mamanya. Gitu. Kadang-kadang anak saya itu ada kemauan untuk menghafal Al-Quran, itu saya terharu. Kenapa nggak pengen yang lain?
tapi mereka pengen kayak mama katanya gitu. Pengen kayak mama gitu. Kayak kakaknya itu pengen kuliah, mau kuliah di IAIN yang dekat. Masa mama di Jakarta, Jihan nggak di IKI, maksudnya nggak di Jakarta, maksudnya tuh di IKI. Jihan kepengen kayak mama gitu. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah, dapat ilmu yang manfaat, berkah. Saya mau tahu amalannya ada di siapa tahu bisa berbagi dengan pemirsa juga, Bu. Amalannya tadi, amalannya salah satunya itu ya tadi, setiap hari kita selalu membacakan Al-Quran sejak dalam kandungan ya. Jadi anak itu sudah nggak asing lagi mendengar ayat Al-Quran. Begitu memakaikan pakaian, pakai baju, bacakan ayat Quran. Mau tidur, bacakan ayat kursi. Itulah. Jadi mungkin itu ya, Bu, ya, yang membuat mereka termotivasi untuk menjadi seorang ya. Mungkin dia mendengarkan mamahnya termotivasi mungkin gitu. Biasa ya. Dan artinya tidak ada penolakan dari mereka ya. Karena ada. dari awal malah mereka termotivasi tadi ya, Bu, ya. Nah itu yang sulit, Bu. Yang jarang sekali. Biasanya anak kan punya kemauan sendiri. Iya. Tapi ini sejalur dengan keinginan kita, khas dengan anak. Biasa, Ibu. Kemudian Ibu, setiap anak itu kan kita tahu mempunyai cara belajar yang berbeda. Dan pasti kita sendiri memiliki trik atau metode tertentu untuk mengajarkan anak-anak kita, terutama dalam tahfiz ini. Itu bisa diceritakan, Bu, bagaimana mengajarkan tahfiz kepada anak-anak? Di Ibu sendiri menciptakan suatu metode atau apa? Kalau metode saya ini metode alami. Mengajarkan anak itu pertamanya anak disuruh mengulang-ulang. Bin nazar istilahnya tuh. Jadi satu kaca baca dulu beberapa kali. Nah begitu sudah misalnya sampai 5 kali mengulangi satu kaca, satu halaman, satu buka itu. Jadi silakan untuk menghafalnya. Menghafal pun juga dengan sepotong-sepotong ayat. Ya misalnya ayatnya satu ayat dibagi 3 atau dibagi 2 gitu. Misalnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum misalnya ya. Nah, baca sampai 5 kali diulang baru dengan tutup mata. Nah, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Baca 5 kali baru tutup mata. Begitu sudah hafal lanjut lagi. Wa 'ala absarihim ghisyawah. Baca lagi sampai 5 kali begitu hafal. Terus lagi. Nah ini tertarik saya tadi dengan metode Ibu. Itu ada Al-Quran atau mushaf Al-Quran tersendiri untuk menghafal atau sama seperti dengan Al-Quran yang kita biasa baca di awal? Karena kan tadi ada pemotongan-pemotongan ayat. Kalau kita tidak pas kan maka maknanya akan sangat mengganggu istilahnya begitu. Jadi kalau mushafnya, mushaf untuk tahfiz itu memang ada khusus. Ya. Beda dengan Al-Quran yang seperti Al-Quran yang besar itu. Nah itu bukan untuk tahfiz. Jadi Al-Quran untuk tahfiz itu satu juz itu dapat 20 kaca, 20 halaman, jadi 10 lembar. Nah jadi itu sudah diatur sedemikian rupa, jadi terukir dalam otaknya. Awal pojok tuh awal ayat di atas itu ini sudah terekam di otaknya itu. Ya. Jadi memang ada tersendiri ya, Bu, untuk memudahkan mereka. Oke, Bu, ini kembali ke anak tadi, Bu, prestasi yang pernah diraih sebelumnya saya mau bertanya dulu, anak Ibu ditilawah juga atau langsung ke tahfiz? Sebelum ditahfiz, anak saya itu kalau Jihan Sakhawaya itu pernah ikut BKPRNI, yaitu terjemah lafziyah. Ya, alhamdulillah waktu itu sampai provinsi.
Nah, begitu sudah di SMP, kelas 4 SD, itu dia udah mulai tahfiz. Ya. Prestasinya alhamdulillah bisa sampai provinsi. Kalau sekarang kuliah mendalami, benar-benar mendalami, tidak mengikuti MTQ lagi, Bu? Untuk tahun ini lagi nggak ikut. Nggak ikut ya? Ya, yang kemarin ikut. Ya. Biasa, Ibu. Pemirsa, cara Ibu Markiah menularkan dan mendidik anak menjadi seorang hafizah itu membuat saya tersentuh, Bu. Satu catatan yang saya ingat tadi, diperdengarkan. Motivasi pertama itu sering-sering diperdengarkan dia, ya Bu, ya. Luar biasa itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini saya akan bertanya tentang bagaimana Ibu Markiah membuka pembelajaran tahfiz dan bagaimana Ibu Markiah mencetak hafiz-hafizah baru di Kabupaten Tabalong. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Berbagi Kisah. Selain mengajarkan dan mendidik anak-anak menjadi seorang hafiz-hafizah, Ibu Markiah juga membuka pembelajaran, pembelajaran tahfiz di rumah beliau. Dan beliau bahkan berhasil mencetak hafiz-hafizah yang berprestasi di ajang MTQ. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, tim Berbagi Kisah sudah mewawancarai salah satu anak didik beliau, yaitu Erli. Mari kita saksikan bersama-sama. Untuk tahfiz, pertama kalinya ikut lomba tahfiz di tahun itu, alhamdulillah juara 1 di, kebetulan tahun itu saya mewakili Kabupaten Belangan, karena kemarin di Tabalong itu juara 2. Akhirnya ikut Kabupaten Belangan, diperbolehkan oleh Ibu Markiah ikut kabupaten tersebut. Ternyata di provinsi malah juara 1. Jadi akhirnya yang teman saya Haikal tadi itu juara 1 mewakili Tabalong, saya mewakili juara 1 di Belangan. Kami bertemu di Banjarmasin, dilombakan lagi, kami juara 1 dua-duanya, murid dari Ibu Markiah. Ibu Markiah itu mengajarnya santai, tapi memberikan hal-hal yang cepat ditangkap gitu. Tapi kalau Ibu Markiah itu santai aja, tapi diberi terus. Kami misalnya kan juz 1 itu ada beberapa ayat yang sama. Nah, oleh Ibu Markiah selalu diingatkan ayat sini dan ayat sini bedanya di sini. Terus lagi halamannya sekian, dikasih tahu terus oleh Ibu Markiah, dibimbing terus. Dan Ibu Markiah itu gak pernah marah sekalipun, gak pernah marah. Malah kami ibaratnya ada rasa kasihan, soalnya saat itu, saat kami mau berangkat lomba itu, Ibu Markiah itu hamil besar, dan kami tetap minta bimbingan dari Ibu Markiah. Jadi saat ngajar, Ibu Markiahnya lagi hamil besar, tetapi tetap mengajar saat itu. Kepada Ibu, biasa kalau di WA itu Bunda ya manggilnya, kepada Bunda Hajah Markiah, saya pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin saat ini keadaan saya itu sedikit banyaknya adalah bimbingan dari Ibu Markiah. Terus lagi perjalanan MTQ saya dari 2003 sampai sekarang, alhamdulillah selalu masuk di tingkat kabupaten dan provinsi. Itu tidak ada ibaratnya sebanyak peran dari Ibu Markiah tadi. Subhanallah, itu tadi wawancara dengan Erli Widari, salah satu anak didik Ibu Hajah Markiah. Luar biasa sekali Ibu, subhanallah. Ibu tidak hanya mendidik anak Ibu di rumah, tapi juga mencetak anak-anak yang lain untuk menjadi seorang hafiz dan hafizah. Ibu bisa diceritakan bagaimana Ibu membuka pembelajaran tahfiz di rumah untuk orang lain istilahnya itu. Jadi waktu MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Tabalong tahun 2002, kita tim sukses
dibawa oleh LP3 Kabupaten untuk ziarah Wali Songo. Nah, selesai dari Wali Songo kita pulang ke daerah. Di perjalanan menuju Kabupaten Tabalong ini ada yang menyarankan, Pak Haji Muhammad Idris menyampaikan, coba Bu Markiah buka tahfiz di rumah. Oh, saya langsung menyambut dengan semangat. Oh boleh, siapa yang mau belajar, saya siap untuk mengajar tahfiz di rumah, asalkan mereka mau ke rumah. Soalnya kan saya masih ada kerja pagi. Begitu sampai di rumah, mereka menyampaikan kepada orang tua murid, mungkin salah satunya Erli Widari, Haikal. Akhirnya mereka datang ke rumah. Bapaknya Erli almarhum, kemudian ibunya Haikal, mereka datang ke rumah belajar. Saya yang terkesan sekali dan sangat kagum dengan orang tua yang berdua itu, karena semangatnya mengantar anak. Bapaknya Erli itu walaupun hujan, pakai jas hujan, pakai kendaraan motor, datang terus, nggak pernah absen. Saking semangatnya ingin anaknya itu menghafal Al-Quran. Begitu juga ibunya Haikal itu dari Tanta, jauh sekali. Pagi ngajar, sore ngantar anak, walaupun hujan pakai jas hujan. Satu lagi Yulia, itu juga bapaknya sering mengantarkan anak juga untuk belajar ke rumah. Karena saya siap untuk mengajar tahfiz itu 3 kali seminggu. Sesuai dengan pengalaman saya di IGI itu 3 kali seminggu setor. Jadi hari Senin, Rabu, Jumat. Misalnya hari Senin setor, Rabu setor, Jumat takrir. Nah begitu terus. Jadi anak-anak itu juz pertama itu mereka membacanya seperti air, sampai segitunya lancarnya. Nggak pakai mushaf, lancar betul. Karena tadi istiqomah, setor, takrir, setor, takrir, begitu terus. Subhanallah, berarti tadi bermula dari pembicaraan ya Bu ya, pembicaraan di perjalanan pulang tahun 2002. Jadi bisa dikatakan bahwa Ibu Erli tadi itu murid pertama, termasuk murid awal ya Bu ya, murid pertama. Luar biasa sekali. Alhamdulillah 2 anak itu yang saya didik, alhamdulillah sampai ke nasional mereka. Luar biasa ya. Itu apa mengetahui anak didik Ibu menjadi juara, apalagi sampai ke tingkat nasional, itu bagaimana Bu perasaannya? Jadi begitu pengumuman tingkat provinsi di Banjarmasin, waktu itu saya baru melahirkan anak. Tadi dikatakan oleh Erli, ibu hamil tua gitu. Nah, begitu juara di provinsi, ditelepon oleh Bapak sekarang yang jadi Kemenak Tabalong, Pak Sahidul Bahri, menelpon saya bahwa anak buah ibu dua-duanya ini Erli Widari sama Muhammad Haikal juara 1. Saya langsung bersujud sambil menangis. Terima kasih kepada Allah, anak didik saya berhasil gitu. Berarti tadi selain Erli ada Haikal juga ya Bu? Haikal juga sama itu dua itu. Hafiz ya Bu ya, seorang hafiz. Ibu, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada anak didik Ibu? Pesan saya kepada anak didik saya bahwa jangan berhenti untuk membumikan Al-Quran, terutama kepada anak, keluarga, dan orang lain, sehingga ilmu kita itu berkah dunia akhirat. Hanya itu pesan saya, istiqomah dengan Al-Quran, dan jangan dilupakan hafalan yang sudah ada. Jangan dilupakan hafalan yang sudah ada ya Bu ya. Jangan sampai Al-Quran itu ditinggalkan begitu saja. Karena mulianya orang hafal Al-Quran itu, janji Allah sudah nanti akan memberikan mahkota pada orang tua. Baik Ibu, kita beralih lagi kepada kedua anak Ibu ya Bu ya. Saya tersentuh Bu
Namun sebelumnya Bu, kita saksikan dulu video ucapan dari anak pertama Ibu yang telah disiapkan tim berbagi kisah. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Mama, ini Jihan, anak gadis Mama di perantauan. Masya Allah, Kabila nih. Mama apa kabar? Semoga sehat selalu ya Mak. Masya Allah anakku. Mama tahu nggak hal apa yang paling disyukuri hidup ini? Yaitu terlahir dari rahim seorang ibu yang solehah, yang kuat, yang hebat, yang sangat sabar dalam menghadapi kami. Terima kasih banyak Mak sudah mengenalkan dan mengajarkan kami tentang Al-Quran sejak dini. Kami sampai sekarang ini tidak luput dari dukungan Mama dan Abi. Semoga Ulun, Oya bisa jadi seperti Mama yang bermanfaat bagi banyak orang. Sekali lagi, terima kasih banyak Mama. Ya Allah. Love you Mama. Ya Allah anakku. Saya sangat tersentuh Bu, luar biasa Ibu. Subhanallah Bu. Semoga kami bisa juga mengantarkan anak-anak kami nanti Bu, seperti Ibu. Amin. Allahumma amin. Kalau boleh tahu Bu, anak Ibu tadi kan ceritanya melanjutkan ke IIK ya Bu ya, di Jakarta. Selain itu ada juga Bu mendapatkan pembelajaran, maksud saya istilahnya mengambil les tambahan atau apalah istilahnya di luar sana untuk menghafal ini. Anak saya Iya. di sana dia sambil di samping akademik, dia kadang-kadang sampai malam, sampai jam 11 malam itu belajar tahsin sama Bapak Kiai Ahmad Fatani, itu ahli qiraat, ahli qiraat sab'ah. Jadi dia dengan tekun belajar memperdalam tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai dengan qiraat. Iya, berarti dia tidak hanya seorang hafizah ya Bu ya, tapi juga mempelajari tentang qiraat ya, qiraat sab'ah ya Bu. Iya. Subhanallah Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa keinginan untuk melanjutkan keluar itu ke Jakarta itu ada keinginan dia ya Bu ya, keinginan dia sendiri. Itu bagaimana perasaan Ibu ketika dia memutuskan untuk melanjutkan ke luar pulau ya, apalagi kita tahu dia melanjutkan ke ibu kota yang notabene tanda kutip, apalagi dia seorang perempuan. Saya dengan pengalaman di IIK itu khusus perempuan, jadi asramanya tuh semua perempuan dan kampusnya itu khusus perempuan juga, jadi saya tidak begitu khawatir. Tapi dengan catatan anak saya kalau keluar jangan sendirian, harus ada teman, karena mengingat Jakarta begitu majemuk ya, manusia berbagai bentuk, berbagai karakter ya. Jadi pesan saya setiap itu saya nelpon, anak di mana, ulun di pengajian misalnya, ulun lagi di asrama IIK belajar tahsin, ulun lagi setor tahfiz. Jadi saya selalu telepon, kalau saya tidak telepon anak saya yang telepon. Komunikasi itu tiada henti ya. Alhamdulillah. Sekarang Masya Allah adanya telepon, tidak seperti saya dulu, nggak ada telepon, cuma merem gimana keadaan keluarga di Kalimantan. Iya, kalau sekarang Alhamdulillah anak ada telepon. Kita dimudahkan dengan teknologi. Ya, mudah-mudahan dia bisa menggunakan telepon itu, HP itu yang positif. Ibu ada yang ingin disampaikan untuk anak Ibu, kedua anak Ibu tentunya. Untuk anak Mama Jihan Sofaya, Suraya Zahra Safa, itu supaya tidak bosan-bosannya untuk menuntut ilmu agama, terutama menghafal Al-Quran, jangan sampai kendor, selalu istiqomah menjaga hafalan yang sudah hafal dan berusaha untuk membaca dengan sesuai dengan tajwid dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jangan merasa puas, gali terus, karena semakin digali semakin banyak yang kita belum tahu. Terakhir nih Bu, tips mungkin atau bagaimana cara apa yang sudah pernah Ibu alami, yang pernah Ibu jalani, mungkin bisa berbagi dengan pemirsa bagaimana
lakukan sehingga bisa menjadi inspirasi kita dalam mendidik dan mengajarkan anak Al-Quran ini? Kepada pemirsa Tabalong, ajarkanlah anak itu Al-Quran sejak dini, karena anak itu seperti kain putih, dia belum ternoda dengan pikiran-pikiran yang lain, belum ada beban pikiran yang lain. Maka jangan merasa, oh anak saya masih kecil, terlalu kecil untuk disekolahkan TPA. Contoh, kalau di TPA kami di rumah itu anak umur 3 tahun kami terima, karena kami berprinsip sejak kecil itu kita lebih mudah untuk mencetak lidahnya. Cara mengucapkan huruf yang benar itu lebih mudah daripada sudah besar, dia sudah tidak, lidahnya itu sudah kaku. Iya. Kadang-kadang cara mengucap huruf ain itu dia mengucapkan dengan a, padahal a ada ke sengau, ada ke hidung. Jadi sejak kecil gitu kita agak mudah mencetak itu anak. Kadang-kadang kita mengajarkan kepada anak-anak itu seperti huruf za, seperti huruf ain, itu lebih gampang yang kecil. Jadi gitu aja, jangan merasa anak saya masih kecil dan nanti aja kalau sudah agak besar, sudah SD, nah itu udah menurut saya udah terlambat. Lebih baik dari sejak dini. Iya, itu sejak dini. Subhanallah, Ibu, tidak terasa Bu, perbincangan kita sudah berakhir. Pemirsa, menarik dan menginspirasi sekali apa yang telah Ibu Hajah Markiah lakukan. Semoga menjadi inspirasi kita dalam mendidik dan mengajarkan anak menjadi seorang hafiz dan hafizah. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Hajah Markiah yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir ke studio kami. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.